cara pembibitan yang baik dan benar supaya bibit-bibit ini bisa menghasilkan panen yang melimpah dalam waktu yang cepat. Cikira. Kembali lagi sahabat budidaya. Sekarang siang ini saya ditemani narasumber kita yang sudah cukup berpengalaman dalam bidangnya. Nanti kita akan tanya-tanya sedikit mengenai kelompok budidaya ini, dan kelompok budidaya ini sudah diakui dan kami sudah terdaftar di Kementerian Perikanan. Nanti kita ulas dulu masalah kelompoknya dulu. Untuk kelompok ini Pak, kira-kira ada berapa anggota saat ini Pak? Untuk saat ini anggota awal berarti 7, sekarang udah 15 orang. Sudah 15 orang, berarti tiap orang itu apakah memiliki kolamnya masing-masing atau satu titik 15 orang atau bagaimana Pak? Nah, setiap orang atau setiap anggota mempunyai kolam masing-masing, tempat pun masing-masing. Jadi sahabat budidaya, kelompok kami walaupun memang bentuknya kelompok, tapi kita memiliki kolam masing-masing. Jadi setiap anggota memiliki kolamnya dengan jumlah tentunya yang berbeda, jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan lahan yang ada. Jadi sahabat budidaya yang ingin mencoba usaha ini mungkin bisa maupun usaha tambahan ataupun usaha pokok di bidang budidaya ikan lele ini. Caranya ya cukup mudah kalau misalnya kita mau belajar Pak ya. Cukup mudah. Jadi sahabat budidaya, kita ulas balik yang tadi saya bicarakan mengenai kelompok ini, dari mulai pembibitan sampai pemasaran. Nanti akan dijelaskan oleh Bapak Acep mungkin dari mulai pembibitan nanti sampai pemasaran, apa saja yang harus disiapkan dan apa saja yang jadi kendala selama kelompok ini terbentuk. Ya, saya sendiri bertugas di kelompok. Salah satu tugas saya itu pengadaan bibit. Nah, untuk pengadaan bibit semua dari saya, semua anggota itu rata-rata pembesaran. Oh, jadi budidaya anggota itu hanya pembesaran? Hanya pembesaran. Jadi bibit dari Bapak? Bibit dari saya. Kira-kira untuk semua anggota membutuhkan bibit berapa ribu? Untuk setiap anggota tergantung punya, intinya modal ya. Modal sama tempat itu sendiri. Rata-rata per 5.000 ekor itu untuk satu anggota. Rata-rata. Ada yang kurang, ada yang lebih. Ya. Soalnya kalau di kelompok, khususnya di kelompok ini, target kita pasar. Pasar ya, target kita pasar. Kenapa saya bilang target kita pasar? Ya, untuk pemasaran kan kalau lele susah kalau nggak ada, kita ada gabungan lah. Betul. Adanya kelompok susah Pak. Jadi balik lagi tadi mengenai pemasaran Pak, apakah sistemnya itu kita menjual langsung atau memang sudah ada pengepul yang datang ke setiap anggota atau bagaimana? Untuk pengepul kita adakan di kelompok. Jadi nanti anggota itu yang panen siapa, tinggal kita info ke bandar untuk pengepul. Nanti si pengepul sendiri akan datang langsung ke anggota yang panen. Untuk proses pembesaran, kira-kira ada target tersendiri nggak dari kelompok ini Pak? Yang saya bilang tadi ya, untuk target tergantung kemampuan apa modal si anggota tersebut. Kalau anggota
punya modal misalnya dalam apa sih untuk kisaran 1.000 ekor, ya kita cukup ya untuk 1.000 ekor dulu ya. Kalau udah mereka kelihatan atau merasakan lah hasil panennya seperti apa, nanti tergantung si petani itu sendiri. Nah nanti dia juga kan nambah ujung-ujungnya kan jadi Berarti dari skala kecil, menengah sampai besar, pembibitannya di sini dan pembesarannya di tiap-tiap anggota. Oke, untuk pembesaran tes itu sendiri membutuhkan waktu berapa lama, Pak? Kira-kira? untuk pembesaran dari turun bibit ukuran 78, kita panen awal itu 50 maksimalnya dari 45 hari sampai 50 hari. Sampai berapa? Untuk panen keduanya nanti selang waktu 2 minggu baru ikan dipanen selanjutnya. Oke, wah sahabat budaya mungkin biasanya konsumen itu menanyakan apakah gitu kan lele itu yang kita khususnya kelompok kami itu diberi makan full pelet atau mungkin pakan tambahan, Pak? Untuk di sini khususnya kelompok kita sebut Jaya, saya mewajibkan untuk pakan apa dari pabrikan. Tidak menggunakan pakan apa namanya limbah. Ya, jadi untuk masyarakat luas sekarang budidaya ikan lele dimanapun saya rasa sudah kebanyakan sudah menggunakan pakan pabrikan. Jadi nggak usah khawatir dengan isu-isu yang mungkin yang dulu-dulu bahwa ikan lele diberi makan limbah atau lain sebagainya. Sekarang udah full pabrikan, jadi nggak usah khawatir masalah tentang mengkonsumsi ikan lele. Baik Pak, oke mungkin cukup sekian bincang-bincang saya dengan Bapak Acep. Nanti kita lanjutkan cara pembibitan yang baik dan benar supaya bibit-bibit ini bisa menghasilkan panen yang melimpah dalam waktu yang cepat.